Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Senang pada siang hari ini kita boleh bertemu kembali dan belajar. Dan dalam pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini kita masuk di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Mari sebelum kita akan mulai belajar bersama, kita akan minta pertolongan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, siang ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu begitu indah yang boleh kami rasakan. Bahkan tatkala kami bangun pagi sampai siang ini, kami bersyukur kami merasakan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan belajar bersama-sama firman-Mu tentang Pengkhotbah pasal 9. Berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti apa maksud rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pendalaman Alkitab pada siang hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita masuk di dalam Pengkhotbah pasal 9. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat 18. Mari kita akan bersama-sama membuka dan kita akan membaca Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 18. Ini ada dua perikop atau judul. Yang pertama, nasib semua orang sama, dengan ayat berikutnya dengan judul yang berbeda, hikmat lebih baik daripada kuasa. Mari kita akan baca, perhatikan Alkitab saudara, akan saya baca ayat 1 sampai 18 di dalam Pengkhotbah pasal 9. Nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya, segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban, sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka. Seumur hidup dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang.
karena Allah sudah berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdikia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang ditangkap dalam jala, yang mencelakakan, dan seperti burung yang menangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Berikutnya judul yang kedua adalah hikmat lebih baik daripada kuasa. Ayat 13. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai ayat 18 ini diberikan pengamat, ya. Salomo mengamat ada 4 hal yang diamatinya. Kalau kita boleh tahu pada ayat 1 sampai ayat 3 itu adalah pengamatan Salomo yang pertama. Sedangkan pengamatan yang kedua ayat 4, ayat 6, dilanjutkan ayat 7 sampai 10, itu adalah pengamatan yang kedua. Sedangkan Salomo juga mencatat pengamatan yang ketiga, yaitu ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Sedangkan pengamatan yang terakhir di dalam ayat 13 sampai ayat 18. Mari kita akan melihat bersama-sama tentang pengamatan Salomo untuk kita boleh pelajari bersama. Yang pertama, di dalam pengamatan itu dikatakan ayat 1 sampai 3 dikatakan bicara hal-hal lahiriah bahwa orang baik dan orang jahat bernasib sama. Nah, jadi ayat 1 sampai ayat 3 digolongkan pengamatan yang pertama oleh Salomo
bahwa orang baik dan orang jahat memiliki hal yang sama, yaitu apa? Bernasib sama. Kalau kita perhatikan dengan seksama, sudah sejak lama diamati oleh Salomo bahwa orang-orang yang berlagak memburu jawaban atas berbagai berkorban maupun di dalam dunia ini mengalami pencarian dan banyak menemukan pengamatan-pengamatan, bahkan pengamatan itu sangat bermanfaat. Kita perhatikan untuk berikutnya masih di dalam ayat 1 dan sampai ayat ketiga. Untuk mengalami pekerjaan Allah, ia meletakkan dulu sebuah kebenaran tentang kemahatauan Allah. Jadi yang pertama ayat 1 sampai 3 meletakkan kebenaran dan pengamatan tentang Allah. Jadi Allah melihat apa yang terjadi di dalam dunia itu. Selama meletakkan hal pengamatan itu, kita kalau perhatikan pada ayat yang pertama di dalam Pengkhotbah 9 itu mengatakan, maka sudah sewajarnya membuat kita marah. Kenapa melihat kita selalu marah? Karena kita melihat orang fasik dan orang saleh dikatakan bernasib sama. Apakah benar nasib orang baik dengan orang yang tidak baik nasibnya sama? Dikatakan lagi kita boleh melihat bahwa manusia tidak mengetahui baik kasih maupun benci. Jadi pada dasarnya manusia tidak tahu apa itu baik dan benci. Jika kita mengetahui Allah dengan segenap hati, maka dengan segenap hati itu juga kita dapat mengetahui bahwa Ia mengasihi kita juga. Ya, jadi dengan segenap hati Allah itu mengetahui bahwa kita juga mengasihi Dia. Dan jika Allah membenci orang fasik, ya, jika Allah membenci orang fasik, maka orang itu akan sengsara meskipun dunia tersenyum. Nah, ini ada perbedaan, ya. Kalau orang benar, orang baik itu mengasihi Allah, sedangkan orang fasik dikatakan orang itu hidupnya sengsara meskipun di dunia mungkin banyak tersenyum, banyak dihormati. Baik, berikutnya kita melihat setelah Salomo meletakkan dasar pegangan ini dan mengakui bahwa segala sesuatu itu sama sejak dulu, maka perbedaan yang benar atau tabiat orang benar dengan tabiat orang fasik, hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu sama bagi sekalian. Namun hal itu tidak mengacaukan sedikitpun tentang perbedaan kekekalan. Nah, inilah yang membedakan orang baik, orang benar dengan orang yang tidak baik atau orang fasik. Mereka sama-sama mengalami di dalam dunia ini. Tetapi kekacauan yang dihadapi orang fasik itu menunjukkan adanya Allah tidak berkenan. Nah, berikutnya dikatakan, namun sebaliknya perbedaan itu tetap tak dapat diubah. Perbedaan apa yang tidak dapat diubah? Yaitu perbedaan tentang hal-hal kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang benar itu tahir, bersih tangannya, dan murni hatinya. Ya, sekali lagi, orang benar itu tahir, bersih tangannya, dan juga murni hatinya. Bagaimana dengan orang fasik? Orang fasik itu najis, berada di bawah nafsu. Ya. Dia memiliki keinginan nafsu. Bahkan dia tahu tetapi tidak ditahirkan dari kenajisannya. Jadi dia tahu ada bedanya orang yang mengasihi Allah
atau orang baik dan orang benar dengan orang fasik atau orang tidak benar. Dan Allah tentu akan membuat perbedaan di sini. Orang benar tentunya mempersembahkan kurban, ya. Kurban apa? Kalau kita melihat penyembahan dengan hati yang murni. Mereka ada relasi bersama Sang Pencipta dengan hubungan Allah sangat indah dan baik. Tetapi kalau kita melihat dengan orang fasik, dia tidak menghormati Allah. Bahkan dia tidak menghargai Allah. Mungkin juga tidak menyembahnya. Bahwa nasib semua orang sama, hal ini membuat keras hati orang tidak percaya dengan Tuhan. Karena apa? Karena orang fasik, dia benar-benar tidak menghormati akan adanya Allah di dalam hidupnya. Mengapa mereka penuh kejahatan dan penuh dengan perbuatan jahat? Bahkan hidup mereka tidak mau diatur oleh apapun. Juga dan ingin memuaskan hawa nafsunya. Ya, ini adalah orang fasik. Dia selalu memuaskan nafsunya dengan hal-hal yang tidak berguna. Untuk memurnikan kesulitan ini, apapun yang diderita orang benar dalam perbuatannya, mereka ada di tangan Tuhan. Nah, inilah bedanya. Orang benar, orang baik yang selalu menyembah, hidupnya ada di tangan Allah, di tangan Allah, yaitu di tangan Allah yang penuh kasih. Sedangkan orang fasik tidak. Nah, orang fasik itu adalah bebal ada di hati mereka. Dan mereka akan dialami kematian, diakhiri dalam kemegahannya. Jadi jelas sekali beda orang baik dengan orang fasik. Baik itu adalah pengamatan Salomo ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Akibat-akibat kematian, mereka mati hidup dengan benar. Ya, ayat 4 sampai ayat 10 dikatakan, ayat yang 4, Salomo dalam keresahannya sudah menganggap orang-orang mati lebih berbahagia daripada orang hidup. Mengapa Salomo dalam pengamatannya sudah menganggap orang-orang mati lebih berbahagia daripada orang hidup? Kalau kita melihat ayat 4 sampai ayat 6 dikatakan, meskipun keadaannya buruk dan segala segi keburukan yang dialaminya, bahkan dengan anugerah Allah bisa menjadikan perubahan. Nah, inilah yang membedakan. Ya, kalau kita melihat akibat-akibat kematian, menikmati hidup dengan benar. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu menikmati, bahkan dengan anugerah Allah bisa menjadikan perubahan. Tetapi setelah orang pergi menuju kematian, semuanya menjadi terlambat karena cemar. Nah, ini yang saya maksud, orang yang tidak mengenal Allah di dalam hidupnya. Dia menganggap kenajisan itu ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu dikatakan kalau kita melihat ayat keempat, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Apa maksudnya ini? Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Selama masih hidup tentunya ada kesempatan untuk siap
menghadapi kematian. Sekali lagi, selama kita masih hidup dan ada kesempatan untuk menghadapi kematian. Nah, kesempatan untuk menghadapi kematian itulah adalah kesempatan untuk kita boleh berkarya di dalam Allah. Secara khusus mereka tahu akan kematian. Ketika hidup lenyap, seluruh dunia ini lenyap, dan segala perkara akan berakhir. Yang artinya kegiatan-kegiatan, perkara-perkara soalan, semuanya itu akan berakhir dengan lenyapnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam, ada juga segala perkara akan berakhir. Itu di dalam Ayub 10 ya, ayat 22 saya bacakan. Ke negeri yang gelap gulita, tempat kelam dan pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Wow. Di akhir hidup, di dalam akhir sebuah dunia atau kehidupan manusia di dalamnya, Ayub mencatat dengan bagus sekali. Dikatakan di negeri yang gelap gulita, tempat kelam dan pekat dan kekacauan di mana-mana. Satu hal yang menarik, cahaya terang pun serupa dengan kegelapan. Jadi begitu mengerikan ya. Tidak ada penerangan sedikit pun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan segala kesukaran akan berakhir. Ini adalah menjelaskan tentang kehidupan di dalam kegelapan. Bahkan cahaya pun hampir tidak terang. Nah, berikutnya kalau kita melihat, perhatikan ayat 6. Untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian perkara-perkara dunia. Ini tidak akan ada bagian untuk jiwa. Yang maksudnya perkara-perkara dunia tidak akan ada lagi bagian untuk jiwa-jiwa kita. Di dalam Mazmur pasal 17 ayat 14 dikatakan, luputkan aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dan tangan orang dunia yang bagiannya akan hidup ini. Dunia hanya bisa menjadi tunjangan selama hidup, bukan bagian untuk selamanya. Sekali lagi saya katakan, dunia itu perkara tunjangan. Tetapi selama hidup manusia itu bukan untuk selama-lamanya. Karena apa? Ada hidup-hidup berikutnya sesudah mengalami kematian. Mereka tidak dikenal lagi kasih sayang, persahabatan, bahkan permusuhan. Semuanya itu di dunia akan berakhir. Dan kemudian yang memisahkan semuanya. Inilah yang bicara tadi tentang keadaan situasi di masa akhir hidup manusia akan mengalami sesuatu yang berbeda dengan saat-saat mereka masih berperkara di dalam dunia. Sekarang kita perhatikan ayat yang ke-7. Maka dari itu Salomo menyimpulkan bahwa berhikmatlah untuk memanfaatkan kehidupan. Salomo mengamati di dalam ayat 17 ini bahwa hidup itu perlu adanya hikmat untuk yang bermanfaat. Hikmat perlu. Berikutnya, hendaklah rohmu tenang dan senang. Hendaklah ada sukacita dan hati yang senang. Kita harus menikmati teman-teman, bahkan Allah kita, dan menjaga keutuhan hati nurani kita. Oh, luar biasa.
Jadi apapun yang kita tahu bahwa hikmat itu bermanfaat cukup banyak sekali. Di sana dikatakan hati yang senang, memiliki teman yang tenang, bahkan Allah ada di dalam kita. Juga melayani Allah dengan gembira serta murah hati, menyampaikan kepada orang lain harus dengan bergembira. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dikatakan kita harus menikmati roti. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan sehati tiap-tiap hari di bait Allah mereka memecahkan roti. Wow. Di dalam rumah Tuhan mereka selalu menikmati yaitu makanan roti, bahkan memecahkan, membagi satu sama lain. Ayat 8 dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu, yaitu seimbangkan pengeluaranmu. Apa itu yang dimaksud biarlah selalu putih pakaianmu, bahkan mengimbangkan pengeluaranmu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berbicara jangan kurangi makananmu demi memuaskan kesombonganmu. Ayat 8 ini berbicara tentang baju putih, pakaian bersih. Itu semua dibandingkan dengan pengeluaranmu. Jangan kurangi makananmu dan demi memuaskan kesombonganmu. Jadi pakaian putih itu menunjukkan kita tidak boleh sombong, memuaskan dengan mengurangi makanan, bahkan memuaskan kesombongan kita. Berikutnya dikatakan rapilah dalam pakaian. Bahkan dikatakan kenakan baju yang bersih, jangan jorok. Apa maksudnya ini? Tetapi bahan apapun yang diberi Allah harus kita gunakan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ayat 9 ayat 8 ini berbicara tentang pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, jangan sombong, serta jangan kelihatan jorok. Tetapi biarlah dengan pakaian bahan apapun yang Allah berikan, biarlah kita gunakan dengan apa adanya. Itu yang dimaksud ayat yang ke-8. Sekarang kita masuk di dalam ayat yang 9. Ayat 9 di dalam Pengkhotbah, ayat 9 juga mengatakan, buatlah dirimu untuk menyenangkan saudaramu, nikmatilah hidup dengan istrimu, jangan larut dalam kesenangan dengan menunjukkan dirimu sendiri dan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Ayat 9 ini berbicara tentang perhatian, ya. Buatlah dirimu memperhatikan atau menyenangkan saudaramu. Bahkan juga apa? Jangan berlarut dengan kesenangan yang menunjukkan dirimu sendiri, yang mampu, yang bisa. Bahkan dikatakan juga apa? Ayat 9, dan tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan orang di sekolahmu, di sekitarmu maksudnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 9 ini berbicara kita tidak boleh sombong, ya. Hendaklah kita hidup damai, hidup bersama saudara, bahkan hidup bersama istrimu. Hiduplah dengan istrimu dan bersukalah dalam suka dan duka. Nah,
saya lihat di dalam Amsal 5 ayat 9 dikatakan, rusa yang manis, kijang yang jelita, biar buah dadamu memuaskan, dan engkau senantiasa birahi. Nikmatilah hidup, sebab itu sangat dapat hidup di dalam dunia ini. Artinya apa? Selama kita ada kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, nikmatilah dengan apa yang sudah ada, yang sudah Tuhan beri. Baik istri, baik teman, bahkan di sana di dalam Amsal 5 ayat 9 dikatakan rusa yang manis, kijang yang jelita, bahkan buah dada yang memuaskan. Ini adalah suatu hal kewajiban kita mensyukuri adanya apa yang ada di dalam dunia ini. Berikutnya ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak mau kita menjadi orang yang malas. Dengan jelas dikatakan ayat 10 di dalam khotbah itu, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, tolong kerjakan. Yang artinya kita selalu bekerja, kita selalu berusaha untuk mendapatkan upah. Itulah yang Allah mau. Dalam hidup ini bukannya ada sesuatu untuk diperoleh, melainkan ada sesuatu untuk dilakukan. Nah, ini jelas sekali pada ayat 10 dalam pengkhotbah ini, bahwa segala sesuatu yang ada kita jumpai di dalam tangan kita, hendaklah kita perbuat, kita olah, kita lakukan. Bahkan dikatakan dunia ini adalah dunia pelayanan. Jadi lakukan sesuka saudara. Apa yang ada di tanganmu, kerjakan, berbuatlah yang baik. Dunia akan datang ialah dunia pemberian upah. Jadi begini, saya dikatakan tadi, apa yang ada di dalam dunia saat ini ada di tanganmu, kerjakan, lakukan. Tetapi dunia yang akan datang adalah dunia pemberian upah. Beda ya. Dunia sekarang, dunia yang harus kita kerjakan, sedangkan dunia yang akan datang, dunia yang akan memberikan upah atau pendapatan. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita menjaga dan memelihara kasih-Nya dan kita menikmatinya, tentunya kita juga akan mendapatkan upah kelak di surga. Nah, di dalam Amsal 17 ayat 16 dikatakan, apa gunanya yang di tangan orang, dikatakan apa gunanya yang ada di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi. Jadi hikmat masih dibutuhkan. Tangan kita yang ada di dunia ini masih membutuhkan hikmat. Tetapi hikmat untuk orang bebal, ia tidak berakal budi. Jadi hikmat itu bagi mereka mungkin tidak penting, tidak perlu. Tapi buat kita biarlah hikmat itu adalah suatu berkat. Bila ada kesempatan, berbuatlah baik, haruslah kita lakukan. Ya, jadi apapun yang Allah berikan, kemampuan yang ada di tangan kita, kita kerjakan, kita lakukan. Ya, karena kesempatan di dunia ini adalah kesempatan kita melakukan sesuatu. Tetapi dunia yang akan datang adalah kesempatan mendapatkan upah. Nah, saya kira tadi ayat 4 sampai ayat yang ke-10 sudah saya bahas dalam pengkhotbah 9. Sekarang kita masuk yang ke-3, yaitu dikecewakan harapan-harapan.
Itu kalau kita melihat di dalam di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan sang pengkhotbah di sini menunjukkan lebih jauh kesia-siaan dunia untuk meyakinkan kita bahwa semua perbuatan kita ada di tangan Allah. Peristiwa-peristiwa di masa depan itu tidak pasti dan tidak dapat diduga. Apa maksudnya ini? Kalau kita membaca di dalam dengan teliti, pasal 9 ayat 11 sampai ayat 12 ini berbicara adalah dunia yang menunjukkan lebih jauh di dalam kesia-siaannya. Bahkan untuk meyakinkan bahwa semua perbuatan kita di hadapan Allah yang sifatnya itu masa depan tentunya tidak pasti dan tidak ada dan diduga-duga. Nah, coba kita melihat pada ayat yang 11 ya. Salomo sendiri sudah membuat pengamatan baik itu perkara umum atau pribadi tidak selalu sesuai dengan harapan. Semua bisa hidup dengan rendah hati dan tergantung pada Allah. Sekali lagi saya katakan, di dalam ayat 11, Salomo sendiri sudah memberikan pengamatan. Ya. Pengamatan Salomo adalah perkara umum atau perkara pribadi tidak selalu sesuai dengan harapan. Apa itu dikatakan tidak selalu sesuai dengan harapan? Semua itu bisa hidup dengan rendah hati dan juga semua itu bisa hidup tergantung daripada Allah. Orang akan berpikir bahwa kaki yang paling ringan seharusnya dalam perlombaan lari untuk memenangkan hadiah. Kemenangan bukan yang paling cepat. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah dalam perlombaan khususnya lari tentunya mengandalkan kaki, bukan? Ternyata kaki yang dipakai untuk lari atau perlombaan yang paling cepat ternyata belum tentu menang. Bahkan orang-orang berpikir bahwa dalam pertempuran tentara yang paling banyak dan kuat seharusnya paling menang. Tetapi juga belum tentu. Ya. Tadi di dalam ayat 11 diberikan 2 contoh. Contoh yang pertama, lari yang cepat dikatakan, kaki yang ringan dan kuat ternyata tidak harus menang dalam perlombaan itu. Bahkan contoh yang kedua tentang perang, ya. Perang dengan kekuatan senjata yang kuat, dengan banyak tentara, ternyata juga belum tentu bisa menang. Nah, tetapi dalam kenyataan tidak selalu demikian. Kenapa saya katakan dalam kenyataan tidak selalu demikian? Salomo menyerahkan semua kekecewaan ini pada kuasa dan penyelenggara Allah yang mengatasi semua tindakan manusia dan kita menyebut nasib. Nah, Salomo menyerahkan semua kekecewaan ini kepada Tuhan. Bahwa Salomo tahu tindakan manusia dan kita itu selalu menyebut nasib. Manusia tidak berkuasa tetapi tunduk pada kehendaknya. Ya, benar. Memang manusia tidak berkuasa. Memang manusia tidak mampu. Hanya kita mampu melakukan kehendaknya.
Dan Allah sendirilah yang bisa. Perhatikan ayat 12 ya. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12. Namun tidak tahu waktunya, waktu malapetaka, kejatuhannya, dan kematiannya. Yang dimaksud ayat 12, manusia tidak tahu waktunya, waktu mendapatkan atau kejatuhan maupun kematiannya. Jelas, manusia hanya menyerahkan seluruh hidupnya. Manusia tidak tahu kapan manusia itu mengalami malapetaka. Kapan manusia itu jatuh. Bahkan kapan manusia itu mengalami kematian. Kita tidak tahu sesuatu pun di depan kita. Waktu dan nasib kita alami atau yang terjadi, kita tidak tahu. Hanya Tuhan dan kehendaknya yang tahu apa yang terjadi. Ada kemungkinan kita memikirkan masalah justru dalam hal yang kita harapkan. Oleh sebab itu janganlah kita pernah merasa aman. Tetapi selalu siap untuk menghadapi perubahan. Dan mungkin datang tiba-tiba. Wow, luar biasa. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 12 ini mengatakan bahwa sesuatu perubahan, bahkan sesuatu yang kita hadapi, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Baik itu perubahan, mungkin datangnya selalu tiba-tiba. Kita tidak tahu. Kita hanya terkejut dan mengerti karena sesudah kita mengalaminya. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan dalam Pengkhotbah pasal 9 sampai ayat 1 dan 12. Sekarang kita masuk yang keempat, pengamatan Salomo yang keempat berbicara tentang keuntungan-keuntungan hikmat. Keuntungan-keuntungan hikmat ini terambil di dalam ayat 13 sampai ayat 18 di dalam Pengkhotbah 9. Di dalam keuntungan-keuntungan hikmat, Salomo masih menganjurkan hikmat kepada kita sebagai hal yang penting. Ya. Jadi sekali lagi, dalam pasal yang sama, di dalam ayat yang berbeda, ayat 13 sampai 18 ini, Salomo masih menganjurkan dan Salomo juga masih mengandalkan hikmat kepada kita sebagai hal yang penting. Ia tetap mempertahankan dasar-dasar pegangan bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Wow. Jadi hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-13. Ayat 13 mengatakan, hikmat itu memampukan seseorang untuk berbakti pada negerinya. Sekali lagi, hikmat itu memampukan seseorang untuk berbakti pada negerinya. Ya, berdasarkan rasa yang murni terhadap kepentingan negerinya. Jadi hikmat itu memampukan seseorang untuk mendapatkan kepentingan negerinya, bahkan dapat menjadikan keuntungan. Itu adalah ayat 13. Berikutnya ayat 14. Ada sebuah kota kecil, ya, ini kalau kita membaca dalam ayat 14 ini, ada sebuah kota kecil, tidak ada imbalan besar,
Bahkan siapapun yang menjadi penguasanya dan penduduknya banyak, mereka lemah dan penakut. Jadi ini bercerita tentang ada sebuah desa kecil, ya. Mereka tidak banyak orang dengan penduduknya, bahkan mereka mengalami perekonomian lemah, bahkan penakut. Ya. Ada seorang raja agung datang dengan banyak tentara dan ia ingin mendirikan tembok-tembok. Jadi kampung kecil ada kedatangan seorang raja. Raja ini apa? Raja ini ingin menguasai kampung itu, tetapi dengan cara mendirikan tembok-tembok. Bahkan dia ingin menjadikan penguasa di dalamnya. Bahkan dia tidak banyak biaya. Tetapi Raja Agung tadi mendirikan tembok-tembok itu dengan biaya yang cukup banyak. Nah, di sana ada seorang miskin yang berhikmat. Dia adalah petunjuk yang bijak, yang memperhatikan tanpa dikenal. Jadi orang miskin yang berhikmat ini, dia berhikmat dan menunjukkan sesuatu. Ya, dalam kemiskinannya dia memiliki hikmat dan menunjukkan sesuatu. Bahkan dia tanpa dikenal. Nah, ini adalah apa? Diperkirakan akan menghancurkan, Raja Agung ini akan menghancurkan penduduk yang kecil tadi. Orangnya tidak banyak, orangnya lemah, orangnya takut. Tetapi ada seseorang yang miskin tetapi berhikmat yang bisa menunjukkan adanya sesuatu kekuatan. Nah, itu pada ayat 14. Ternyata hikmat masih dibutuhkan situasi dalam keadaan yang mungkin lemah desa itu. Tetapi orang miskin ini tetap mengandalkan hikmat ada di dalam dirinya. Ayat 15. Dari contoh ini Salomo menarik kesimpulan yang berguna. Ya. Dari ini Salomo menarik kesimpulan yang berguna dan mendapatkan pelajaran, dan hikmat membuat orang jadi berkat dan lebih baik daripada keperkasaan. Wow. Ayat ini luar biasa sekali ya. Kalau kita membaca Pengkhotbah 9 ayat 15, Salomo berikan contoh, menarik kesimpulan yang berguna dan mendapatkan pelajaran, dan hikmat itu membuat orang jadi berkat dan lebih baik daripada keperkasaan. Wah, luar biasa hikmat ini. Itu yang dimaksud pada ayat yang ke-15. Sekarang kita masuk di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-16 dikatakan, pikiran yang bijak yang merupakan kehormatan seseorang dan harus diutamakan daripada tubuh yang tegap. Nah, ayat 16 ini berbicara membandingkan tentang pikiran yang bijak dengan seorang yang bertubuh yang tegap. Salomo mengatakan pikiran yang bijak yang merupakan kehormatan seorang harus diutamakan daripada tubuh yang tegap. Luar biasa. Bahkan hikmat lebih baik dari alat-alat perang untuk menyerang dan membela diri. Wah, alat perang untuk membela diri ternyata dikalahkan dengan hikmat. Ayat 17. Pengkhotbah 9 ayat 17. Perkataan berhikmat didengar dengan tenang, karena diucapkan dengan tenang dan dengan pertimbangan. Jadi kalau kita melihat ada
orang berhikmat, tentu perkataannya itu adalah perkataan yang tenang. Perkataan itu dengan perhitungan-perhitungan. Maka dikatakan berikutnya, sanggahan yang sedikit dan teliti lebih berguna daripada perkataan yang banyak dan muluk-muluk. Nah, ini juga contoh bahwa sanggahan dan juga sedikit dengan lebih teliti berharga daripada perkataan yang banyak dan muluk-muluk. Karena apa? Bijak dan berhikmat. Berikutnya, apa yang diucapkan dengan bijak harus diucapkan dengan tenang. Sekarang kita akan masuk ayat yang terakhir, ayat yang ke-18 di dalam Pengkhotbah 9. Dikatakan, hikmat yaitu agama dan kesalehan. Hikmat yaitu agama dan kesalehan. Sebab orang berhikmat di sini dipertemukan dengan orang berdosa dan Allah berperang bagi kita. Ayat 18 ini di dalam firman Tuhan Pengkhotbah 9 kita boleh melihat bahwa ternyata hikmat yaitu agama dan kesalehan. Sebab orang berhikmat di sini dipertemukan dengan orang berdosa. Yang artinya tentunya Allah akan berperang bagi kita. Bahkan kita menemukan ada ayat, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Salomo mengamati dengan kekuatan dan kuasanya. Dia merasakan semuanya berbicara tentang keuntungan-keuntungan hikmat yang sudah saya sampaikan dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai 18. Biarlah apa yang boleh saya sampaikan ini boleh menjadikan berkat buat kita bersama. Mari kita akan bersama-sama kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 18. Biarlah Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, siang ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena pertolongan-Mu yang begitu indah buat kami. Sehingga kami boleh menyelesaikan tentang pelajaran Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai ayat 18. Kami boleh banyak belajar, tahu banyak tentang hikmat Salomo yang menjadikan berkat secara pribadi buat kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, bahkan didengar banyak orang. Biarlah melalui kuasa-Mu sendiri yang menyempurnakan. Jadikan apa yang kami lakukan ini menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.